Mengetahui dirinya dikritik pengacara hingga ormas, Deddy Mulyadi akhirnya buka suara. Bukannya memberikan balasan dan pembelaan, Deddy Mulyadi memilih memberikan ucapan minta maaf. Gubernur Jawa Barat itu menyampaikan permintaan maaf jika gebrakannya selama ini membuat gaduh bagi sebagian masyarakatnya. Deddy Mulyadi mengaku dirinya secara terbuka menerima kritikan dari berbagai pihak. Alih-alih menyampaikan minta maaf, Deddy Mulyadi juga memberikan pesan bijak kepada masyarakatnya di Jawa Barat. Hal ini disampaikan Deddy Mulyadi dalam unggahan di media sosialnya. Deddy Mulyadi menyampaikan ucapan minta maaf atas gebrakan atau langkah kebijakannya yang dinilai sebagian orang menuai pro kontra. Meski demikian, Deddy Mulyadi mengaku menerima masukan dari berbagai pihak yang memberikan otokritik kepada kebijakannya itu. Deddy Mulyadi sadari tindakan atau kebijakannya sebagai pemimpin di Jawa Barat ada yang tidak disukai oleh sebagian orang. Di sisi lain, ia pun merasa ada pula orang yang merasa puas dengan tindakannya saat mengatasi suatu permasalahan warga. Meski begitu, Deddy Mulyadi mengaku menerima kritikan itu dengan baik secara terbuka. Seperti diketahui, saat ini Deddy Mulyadi menerima kritikan tersebut dari pengacara kasus Pina Tony RM dan Ketua Ormas Grip Jaya Jawa Barat Gabriel Alexander. Sebelumnya, pengacara Tony RM menyampaikan kritikan terhadap kebijakan Deddy Mulyadi dalam debat suatu acara TV. Deddy Mulyadi dinilai ketika bertindak tegas terkesan buru-buru atau langsung sehingga prosedur dan aturan saat bertindak menjadi pertanyaan. Selain itu, terbaru Deddy Mulyadi juga menerima kritikan dari Ketua Grip Jaya Jawa Barat yakni Gabriel Alexander. Ketua Ormas itu menantang Deddy Mulyadi setelah pernyataan sang gubernur soal premanisme. Diketahui Deddy Mulyadi membentuk Satgas Anti Premanisme. Pembentukan Satgas tersebut sebagai respon maraknya kasus preman hingga tindakan intimidatif yang dilakukan Ormas atau LSM yang kerap viral meminta THR hingga pungutan liar atau pungli. Meski demikian, ternyata kebijakan Deddy Mulyadi tersebut sempat menyinggung Ormas atau LSM. Gabriel Alexander memberikan tantangan terbuka kepada Deddy Mulyadi soal pemberantasan preman. Gabriel mengaku ingin bertemu Deddy Mulyadi untuk membahas terkait pernyataannya soal Satgas Anti Premanisme. Dari kritikan beberapa pihak itu, Deddy Mulyadi mengaku menerimanya. Oleh karena itu, Deddy Mulyadi pun memberikan pesan bijak atas kritikan yang didapatnya. Gubernur Jawa Barat itu juga mengajak masyarakatnya agar tidak berprasangka buruk agar hidup tenang. Wilujeng enjing, assalamualaikum, sampurasun. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat. Selamat berolahraga bagi yang pagi ini menikmati hari Minggu, hari libur berolahraga. Selamat menjalankan ibadah pada hari ini yang pergi ke gereja. Dan juga tetap selamat bekerja, mencari rezeki orang yang tidak pernah mengenal namanya libur. Sopir, ojek online, Grab, atau siapapun yang bukan kerja formal yang harus mencari rezeki tanpa mengenal namanya libur. Semoga Anda semua diberkahkan. Hari ini saya tidak di Lembur Pakuan ya. Saya hari ini lagi di Gedung Pakuan, Balai Pakuan di Bandung, karena saya memutuskan hari Minggu di sini untuk menyelesaikan beberapa hal yang saya fokuskan di Kota Bandung. Hari Senin besok saya keliling lagi ke kabupaten-kabupaten lain untuk menyelesaikan problem-problem warga secara bersama, tentunya bukan saya sendiri. Kenapa sih Kang Deddy harus selalu turun di kita ini? Memang harus segera dimulai dengan contoh. Kalau tidak dicontohi, tidak turun, susah selesai. Atau pakai metodologi birokrasi melalui pendekatan formal berjenjang dan terstruktur, perlu waktu yang panjang. Saya ingin menempuh hal-hal itu dilakukan dengan cepat, tidak terlalu rumit, dan tepat sasaran. Ini yang saya lakukan karena kita ingin melakukan percepatan, bukan melakukan kinerja birokrasi saja, tapi kinerja sosial untuk memenuhi keinginan psikologi publik. Agar apa? Agar semua orang bisa menjalankan hak dan kewajibannya secara baik.
Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf apabila saya setiap hari membuat kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang tentunya banyak yang tidak menyukainya. Dan banyak yang mereka secara terbuka melakukan otokritik, dan saya menerima otokritik itu dengan baik karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan. Tetapi juga banyak publik yang punya harapan terpuaskan. Dan saya pemimpin hidup di antara dua, yang suka dan yang tidak suka, yang menyetujui dan tidak menyetujui. Dan kedua-duanya adalah warga saya, warga rakyat Jawa Barat. Meskipun sekarang yang rajin berkomentar bukan hanya rakyat Jawa Barat aja. Itu hak setiap orang, karena eranya sudah era digital, era media sosial. Setiap kegiatan bisa dilihat oleh seluruh warga dunia. Yang penting apa yang kita lakukan bermanfaat. Ya, yuk kita semangat hidup, jangan berprasangka buruk, berprasangkalah baik, agar hati kita tenang, tentram, dan bahagia. Pokoknya salam untuk semuanya, sehat selalu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Viral, Kang Deddy Mulyadi ditantang oleh Ketua Ormas. Ucapannya dianggap menyesatkan. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mendapat sebuah tantangan dari Ketua DPD Grijaya Jawa Barat, Gabriel Alexander Etiori. Bahkan Gabriel menyebut ucapan Deddy Mulyadi menyesatkan. Saya sampaikan di sini, saya memberi tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ayo kita ngobrol. Jadi jangan supaya masyarakat itu menstigma ormas seakan-akan buruk. Kenapa statement Bapak itu bagi kami menyesatkan? Nah, menurut kalian gimana? Apakah statement Kang Deddy Mulyadi terhadap ormas itu beneran menyesatkan atau tidak? Tulis di kolom komentar. Ketika ada gubernur yang secara terang-terangan pengen banget menertibkan ormas-ormas gak bener dan juga memberantas premanisme, tiba-tiba ada ormas yang secara membabi buta ngajak debat, secara membabi buta menolak gagasan dari gubernur Jawa Barat ini. Berarti bisa disimpulkan ormas yang menolak tersebut mendukung premanisme, dan mungkin ormas itu adalah premanisme itu sendiri. Nah, karena kita semua di Jawa Barat, masyarakat umum nih pasti setuju dengan saya ya. Di Jawa Barat itu kita tahu namanya ormas itu kebanyakan kerjaannya kalau nggak pungli parkir, pungli paoga, pungli di masjid, ya pasti jadi preman. Mintain duit ke pengusaha, mintain THR secara paksa, atau jaga keamanan tempat-tempat yang ilegal. Itu kerjaan mereka tuh gitu. Jadi udahlah, kalian akuin kalian ini adalah preman berseragam. Akuin dulu aja, terus kalian berbenah lebih baik. Nanti kedepannya pasti masyarakat bisa nerima kok kalau kalian mau evaluasi. Izin berpendapat dan izinkan saya memberikan masukan dan saran kepada ormas-ormas yang ada di Jawa Barat. Untuk Grijaya yang ingin mengajak berdiskusi kepada Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, menurut saya silahkan saja, sah-sah saja. Ya, monggo. Berikutnya, untuk ormas yang ada di Jawa Barat, seluruh ormas yang ada di Jawa Barat, 100 berapa ormas, banyak sekali. Ya, ketika kalian menanggapi isu atau peraturan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai pembentukan Satgas Anti Premanisme yang mungkin menurut kalian ini memojokkan organisasi kalian yang disebut ormas, mungkin mengarah kepada organisasi kalian yang disebut ormas, maka saran saya pertama, introspeksi diri, evaluasi diri dengan tindakan-tindakan yang kalian lakukan selama ini. Selama ormas kalian berdiri di Jawa Barat, coba evaluasi diri. Dari tindakan kalian lebih banyak menguntungkan masyarakat atau lebih banyak merugikan masyarakat? Caranya bagaimana? Kalian polling, bikin polling secara langsung, tanya masyarakat secara langsung, masyarakat seluruh Jawa Barat. Apakah dengan kehadiran kami bisa membantu kalian? Apakah dengan kehadiran kami bisa membuat kalian lebih nyaman, lebih aman hidup di Jawa Barat ini? Apakah fungsi dan peran ormas sudah kalian jalankan? Nih, ya. Ini fungsi ormas,
peran ormas. Apakah sudah kalian jalankan? Coba buat masyarakat netizen, di antara fungsi dan peran ormas yang saya sematkan di bawah ini, kira-kira menurut masyarakat Jawa Barat, di antara beberapa fungsi dan beberapa peran yang sudah kalian rasakan dari ormas itu sendiri, apa? Nih, coba komentar. Lihat, fungsi dan perannya mulia, bagus, terbaik. Bahkan jika dijalankan, terus terang kalian akan menjadi garda terdepan. Betul, sama seperti yang sekarang sedang viral. Masyarakat lebih percaya ke Damkar daripada ke polisi. Nah, mungkin jika fungsi dan peran ini kalian jalankan, masyarakat akan lebih percaya kepada ormas daripada kepada polisi dan juga Damkar. Jika dua hal ini sudah kalian jalankan. Ya, berikutnya, menurut pemikiran saya, kenapa sih seorang Kang Deddy Mulyadi sampai akan membuat aturan tentang Satgas Anti Premanisme, yang dimana peraturan tersebut bisa dibilang bisa memojokkan atau bisa berpengaruh kepada ormas-ormas yang ada di Jawa Barat. Kalau menurut saya, kenapa pemerintah Provinsi Jawa Barat atau seorang gubernur, seorang Kang Deddy Mulyadi sampai membuat atau mau membuat peraturan seperti itu, mungkin dihasilkan dari banyaknya laporan dari masyarakat. Banyak sekali laporan dari masyarakat yang mengeluh atas tindakan-tindakan yang kalian lakukan selama ini, di mana tindakannya di luar dari fungsi dan juga peran kalian. Ya, coba tanya kepada diri kalian sendiri, atau mungkin jika saya boleh menyebut oknum-oknum dari ormas tersebut, coba kalian berpikir, introspeksi diri, evaluasi diri. Betul tidak kalian sudah keluar dari aturan ini, dari fungsi dan juga peran, sehingga membuat masyarakat mengeluh? Secara tidak langsung kalian sudah membuat malu organisasi kalian, sudah membuat malu para pendiri kalian, para ketua-ketua kalian yang ingin sekali menjalankan menjalankan fungsi dan peran ormas itu sendiri nih. Coba pikir, ya, apa ini hanya kelakuan dari oknum ormas atau memang kelakuan dari ormas itu sendiri yang harus disebut oknum? Ya, ini memasukkan dan saran saya dari warga Jawa Barat. Dan mungkin warga Jawa Barat pun berpikir seperti saya. Karena begini, polisi tidak akan tiba-tiba menangkap seseorang, memeriksa seseorang ketika tidak ada laporan dari masyarakat lainnya. Tidak ada laporan atau informasi dari cepu. Betul tidak? Mungkin begitu pun dengan kalian. Ketika kalian membuat sesuatu hal yang di luar fungsi dan juga peran, lalu dianggap merugikan masyarakat, meresahkan masyarakat, dianggap membuat tidak aman di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat banyak yang mengeluh, lalu masyarakat melaporkan. Ada yang melaporkan ke polisi, ada yang melaporkan kepada Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, bahkan melaporkan langsung kepada Gubernur Kang Deddy Mulyadi, sehingga terciptalah keputusan yang dimana Kang Deddy Mulyadi akan membentuk Satgas Anti Premanisme. Ya, karena sekali lagi mungkin masyarakat di Jawa Barat menganggap tindakan kalian tindakan yang termasuk premanisme, kekerasan lah dan sebagainya, apalagi saat meminta THR. Ya, bukan begitu. Karena begini, yang saya harapkan ketika semakin banyak ormas di Jawa Barat, itu semakin bagus karena mereka bersaing untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat. Nih, menjalankan fungsinya dan menjalankan perannya, maka akan menjadi persaingan yang sangat bagus. Masyarakat tuh mendukung pasti, tidak ada yang mengeluh, pasti mendukung. Bahkan akan disupport oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat jika ormasnya menjalankan ini. Tapi jika ormasnya keluar dari koridor ini, ya maaf kata, jika masyarakat banyak yang komplain, banyak mengeluh tentang kalian. Dan sebaiknya kalian introspeksi diri, evaluasi diri, letak kesalahannya di mana ya, sehingga ormas kita ini banyak yang dibenci oleh masyarakat. Kenapa banyak masyarakat yang tidak suka terhadap ormas kita ini nih? Coba dicek lagi ke lapangan, apakah ada anggota-anggota kita yang melakukan tindakan yang membagongkan atau bagaimana? Tanya masyarakat, minta penilaian kepada masyarakat, minta polling kepada masyarakat Jawa Barat. Apakah ormas saya ini sudah baik atau tidak? Kan begitu harusnya, konsepnya seperti itu, biar masyarakat yang menilai. Ya, segala sesuatu yang ada di negara ini, khususnya yang berhubungan dengan kelompok-kelompok tertentu, bahkan pemerintahan sendiri, masyarakat yang
biarkan masyarakat yang menilai. Ini kinerjanya bagus atau tidak, sesuai atau tidak, itu masyarakat. Contoh, ketika wakil rakyat, ketika pejabat publik dinilai baik oleh masyarakat, maka akan dipilih kembali, ya, akan disanjung, dielulukan. Tetapi ketika pejabat, wakil rakyat, atau bahkan ormas yang tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, maka maaf kata, pasti bakal dibenci, dihina, jangankan dipilih lagi, ya, ngedengar namanya pun tidak mau. Mungkin itu saja pendapat, saran, dan masukan saya kepada seluruh ormas yang ada di Jawa Barat. Ya, harusnya semakin banyak ormas di Jawa Barat, itu terjadi persaingan yang positif. Nih, semuanya menjalankan ini, maka masyarakat akan kebingungan, aduh, ormas mana sih yang terbaik? Menurut versi orang Bandung, ormas mana yang terbaik? Menurut versi orang Sukabumi, orang Cianjur, ormas mana sih yang terbaik? Kan itu nanti tuh yang terjadi. Bukannya, nggak mau, wah ormas ini mah kacau, wah apalagi ormas ini. Semuanya membicarakan negatif tentang ormas yang ada di Jawa Barat. Ya, tolong sama-sama evaluasi diri, sama-sama introspeksi diri. Karena ingat, yang menilai itu masyarakat, yang merasakan kinerja kalian itu masyarakat. Ya, karena kalian tinggal di lingkungan masyarakat, langsung berinteraksi dengan masyarakat. Ya, assalamualaikum, salam wara, salam dunia.